Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu dengan Mr. Febri di video pembelajaran tematik ya, kelas 3. Kali ini Mr. Febri akan membahas tema 1 atau buku 3A, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, teman-teman. Jadi kita akan bahas seluruhnya di tema 1 subtema 2. Tujuan pembelajarannya di subtema ini yang pertama menentukan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua. Yang ketiga, menari dengan gerakan lemah pada tangan. Yang keempat, menceritakan hasil laporan wawancara dalam bentuk tulisan. Yang kelima, mengamalkan sikap sesuai sila kedua Pancasila. Yang keenam, menyebutkan zat dalam makanan bergizi seimbang. Yang ketujuh, menuliskan cerita tentang makanan bergizi seimbang. Dan yang kedelapan, menghargai perbedaan. Ya, mari kita bahas satu-satu. 9, masih menghargai perbedaan kegemaran. Yang ke-10, menceritakan olahraga kesukaanku dan temanku. Dan yang ke-11, menuliskan urutan cerita berdasarkan gambar. Yang ke-12, saling menghargai dengan temanku ya, teman-teman. Ini semua tujuan pembelajarannya ada 12. Kita masuk ke pembelajaran 1. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ini hewan, contohnya ayam, lalu ada tumbuhan dan manusia. Hewan atau ayam dari telur, anak ayam lalu menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga dari biji tumbuh semakin kecil lalu besar akhirnya tumbuh ada bunganya, tumbuhan dewasa. Begitu pula dengan manusia, dari bayi, balita, anak-anak, remaja lalu dewasa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang manusia ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini pertumbuhan adalah perubahan atau penambahan dalam ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan saraf, dan lainnya menjadi lebih sempurna. Pertumbuhan individu dapat diukur dengan alat ukur. Contoh pertumbuhan adalah berat badan kita akan naik dari kita bayi hingga dewasa sekarang. Begitu pula dengan tinggi badannya, itu pertumbuhan, ditandai dengan berat badan dan tinggi badannya mengalami kenaikan. Lalu perkembangan itu perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Bayi kita belum bisa makan sendiri, sekarang kita sudah bisa makan sendiri. Itu contoh perkembangan ya. Dari bayi kita masih belum bisa berjalan, sekarang kita sudah bisa berjalan. Bayi kita tidak bisa naik sepeda, sekarang kita sudah bisa naik sepeda. Itulah contoh perkembangan. Ini bayi bagannya. Bayi itu kategori usia antara 0 sampai 1 tahun. Lalu anak kategori usia 5 sampai 12 tahun. Dan remaja 12 sampai 20 tahun. Dewasa 20 sampai 60 tahun ya. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, adalah makanan bergizi seimbang. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada buah-buahan, sayur mayur, dan susu. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu olahraga secara teratur, lalu udara dan lingkungan bersih, cahaya matahari, dan istirahat yang cukup. Kelima faktor ini harus saling melengkapi, tidak bisa salah satu saja ya. Tapi 5 faktor ini harus saling melengkapi dan harus tercapai supaya pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat tercapai dengan baik ya.
Ini ada di buku tematik halaman 39. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Ayo berdiskusi. Ini adalah gambar rantai. Gambar rantai itu menunjukkan sila keberapa? Sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan benar. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan membantu. Ya, kita harus selalu bersatu dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah menemani adik belajar, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makan, menghargai kegemaran teman, dan yang terakhir, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenangnya. Yang punya adik, punya kakak, kita harus saling menemani. Orang tua harus kita bantu. Jadi orang tua menjadi ringan pekerjaannya di rumah. Lalu kalau ada teman yang tidak membawa bekal, kita bisa saling berbagi. Terus kegemaran teman. Antara teman yang satu dengan teman yang lain pasti akan berbeda kegemarannya. Ada yang suka lompat tali, ada yang suka berlari, ada yang suka bermain layang-layang, kupu-kupu. Nah, kita harus menghargai perbedaan kegemaran teman-teman kita ini. Terus tidak bersikap sombong jika menjadi pemenang. Ya, oke, kalian menang, tapi kalian tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh menyombongkan diri lalu lupa diri. Ya, oke, lanjut. Jika setiap orang dapat mengamalkan sila kedua, maka kerukunan akan tercapai. Sikap-sikap yang tadi, jika kalian bisa mengamalkannya, bisa melakukannya, kerukunan pasti akan tercapai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Kita masuk ke pembelajaran 3. Zat dalam makanan bergizi seimbang. Ya. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan bergizi seimbang. Oke. Makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan dikatakan seimbang jika jumlahnya mencukupi. Dan makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhannya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh apa saja? Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam adalah air. Ya. Ini adalah 6 zat yang diperlukan oleh tubuh untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan manusia secara maksimal. Kita bahas satu persatu. Dari karbohidrat, sumber tenaga bagi tubuh, itu karbohidrat. Biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Kalau di Indonesia itu nasi, biasa makanan pokoknya terdapat pada tumbuhan, biji-bijian, dan umbi-umbian seperti padi, jagung, sagu, umbi-umbian. Ya, ini adalah contoh-contoh dari karbohidrat. Ya, makanannya mengandung karbohidrat. Ada padi, kentang, jagung, singkong, sagu. Lalu kita ke lemak. Berperan sebagai sumber energi, mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Ini adalah fungsi lemak. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Ya, ingat, kalau lemak jenuh itu berasal dari hewan. Kalau lemak tak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Ingat ya, lemak jenuh dari hewan, contohnya daging dan mentega. Lemak tak jenuh dari tumbuhan, yaitu minyak goreng, kelapa, dan sayur mayur. Lanjut kita ke protein. Berperan dalam proses pertumbuhan. Terus memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Kalau kita terjatuh terus mengalami luka, nah protein inilah fungsinya supaya luka itu cepat sembuh.
Terus ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti daging, ikan, telur, kelapa, susu, dan kacang-kacang ya. Jadi makanan yang kalian makan sehari-hari ini ternyata banyak mengandung protein, lemak, dan karbohidrat, dan itu cukup baik buat pertumbuhan kalian ya. Nah, vitamin dan mineral menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Ya, makanya di musim corona ini kita harus terpenuhi vitaminnya karena menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tidak terkena virus-virus. Vitamin terdapat hampir pada semua makanan. Macam-macam vitamin adalah yang pertama vitamin A, menjaga kesehatan mata, terdapat pada wortel. Contohnya, makanannya adalah wortel. Vitamin C menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah flu, terdapat pada jeruk contohnya. Vitamin C menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah. Vitamin D membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan, terdapat pada susu. Vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Air sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh, dan air yang kita perlukan berasal dari air minum dan sebagian dari makanan kita, terutama buah dan sayur. Buah dan sayuran itu juga mengandung banyak air. Kita masuk ke pembelajaran 4, teman-teman. Setiap orang pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menghargai makanan kesukaan teman-teman kita. Menghargai orang lain termasuk dalam bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Berikut sikap pengamalan sila kedua Pancasila dalam menghargai makanan kesukaan teman atau orang lain ya. Jadi makanan orang lain itu bisa berbeda-beda dengan kita, maka itu kita harus saling menghargai, yaitu menawarkan makanan bekal kepada teman, tidak mengecek makanan kesukaan orang lain, itu tidak boleh, karena makanan kesukaan orang lain itu berbeda-beda. Yang ketiga, menghabiskan makanan yang diberikan oleh teman. Kalau kita dikasih sama teman dan kita mau menerima, itu harus dihabiskan, jangan dibuang ya. Ini adalah beberapa sikap yang sesuai dengan sila kedua, yang berhubungan dengan menghargai makanan kesukaan orang. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Pelajaran 5. Ayo mengamati. Olahraga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kegemaran olahraga setiap orang biasanya berbeda-beda, ya kan? Ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, badminton, senam, renang, dan lain. Nah, misalnya Adi menyukai bulu tangkis, Tina menyukai basket, ayah menyukai sepak bola, dan ibu menyukai senam. Ya, berbeda-beda di satu keluarga, tapi beda-beda suka olahraga. Walaupun berbeda olahraga kegemaran, anggota keluarga Adi saling menghargai dan mendukung. Contohnya, sikap saling menghargai yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga Adi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu mengantarkan Adi ke tempat latihan bulu tangkis. Ya, itu adalah contoh sikap menghargai dan mendukung sesama anggota keluarga walaupun kegemarannya berbeda-beda. Yang kedua, ayah membelikan Tina bola basket agar lebih giat berlatih. Yang ketiga, ayah membelikan ibu sepatu senam. Dan yang keempat, Adi dan Tina menemani ayah berlatih. Keempat sikap ini adalah contoh menghargai kegemaran anggota keluarga yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Kalau kalian sukanya sepak bola, ayah kalian sukanya badminton atau bulu tangkis, ya nggak apa-apa. Kita saling mendukung saja. Tidak usah harus ayah harus suka sepak bola kayak sama aku, itu tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai. Selain dengan keluarga, kita juga harus menghargai olahraga yang digemari oleh orang lain. Misalnya teman bermain di rumah, punya kan, teman bermain di sekolah, ada juga kan, terus tetangga kita. Berikut beberapa sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Kalau tadi keluarga, sekarang orang lain. Yang pertama, mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Kalau ada teman yang sedang ikut lomba lari, didukung. Ya. Terus mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba. Nah, kalau teman kalian menang lomba, kasih selamat ya. Jangan malah ditinggal pergi, jangan. Terus memuji teman yang berhasil membuat gol. Ini pada saat misal kalian bermain bola, terus ada teman yang membuat gol, ya dipuji, jangan malah cemberut aja ya.
Oke, paham ya sampai di sini? Kita masuk ke pembelajaran terakhir. Ayo menulis. Nah, di sini ada contoh Nina selalu istirahat dengan cukup. Dengan istirahat yang cukup, tubuh Nina akan bugar kembali. Ya, kalian harus juga istirahat yang cukup. Nina dapat melakukan kegiatan berikutnya dengan semangat. Ayo perhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nina sebelum tidur. Kegiatan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ini ada gambar, ada 4 gambar. Ini yang dilakukan Nina sebelum tidur. Mari kita ketahui, gambar pertama itu Nina mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Gambar kedua, Nina menggosok gigi di kamar mandi ya sebelum tidur. Lalu yang gambar yang ketiga, Nina berdoa terlebih dahulu sebelum tidur. Terus yang gambar keempat, Nina sudah tidur dengan ya. Dari keempat gambar tadi, kalian sudah bisa menuliskan ini, apa yang ada di gambar. Lalu dari informasi ini, kalian bisa menjadi cerita yang runtut seperti pada halaman 60. Kalian bisa coba ya, cara membuat cerita berdasarkan gambar. Teruskan aja yang di halaman 63 nih. Kan kalian sudah tahu nih, gambar 1 Nina mencuci tangan dan kaki, gambar 2 Nina menggosok gigi di kamar mandi, gambar 3 Nina berdoa terlebih dahulu sebelum tidur, gambar 4 Nina sudah tidur dengan. Nah, ini kalian bikin cerita dengan ditambahin kata-kata yang baik, bagus, sopan, sehingga menjadi cerita yang runtut ya, sehingga orang lebih tertarik membaca. Oke, bisa ya, kalian bisa coba ya nanti di rumah ya. Kita lanjutkan, ayo bercerita. Sebelum memulai kegiatan, Nina selalu berdoa. Sama dengan kita. Di sekolah, Nina dan teman-teman juga selalu berdoa sesuai agama masing-masing sebelum memulai belajar. Sama persis dengan kita. Kita selalu belajar pada saat kita mau. Kita selalu berdoa pada saat akan belajar ya. Nah, teman-teman Nina memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Cara mereka berdoa tentunya berbeda-beda. Sama juga dengan kita. Di kelas kita ada yang agamanya Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, bermacam-macam. Cara berdoanya pun berbeda-beda. Walaupun berbeda, Nina dan teman-temannya tetap berteman dengan baik. Mereka tetap saling menghargai. Sikap ini dapat menciptakan kerukunan di kelas. Suasana belajar pun menjadi lebih tenang dan menyenangkan. Kita juga harus mencontoh nih. Walaupun berbeda-beda cara berdoanya, tapi kita harus saling menghargai. Supaya rukun di dalam kelas kita tercipta kerukunan dan lebih tenang dan menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana caramu menghargai temanmu yang berbeda agama? Ayo. Nah, nih cara menghargai teman yang berbeda agama. Yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ada temannya yang lagi sholat, ya sudah, kita tidak boleh bermain-main di samping dia. Nah, kita harus tenang karena takut nanti mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Yang kedua, memberikan kesempatan teman yang mau beribadah. Contohnya, hari Minggu pagi kita main bola, tapi ada teman kita yang mau ke gereja kan hari Minggu. Ya sudah, kasih kesempatan teman kita itu untuk pergi ke gereja. Jangan dipaksa untuk bermain bola ya. Nah, itu namanya tidak menghargai. Jadi kita kasih kesempatan supaya teman kita pergi beribadah ke gereja. Terus yang ketiga, tidak memaksa teman yang berbeda agama untuk mengikuti cara kita beribadah. Jadi beribadahlah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau yang agama Muslim kan biasanya berdoanya seperti ini ya. Jangan memaksakan agama lain untuk berdoanya dengan seperti ini. Teman-teman yang beragama lain punya cara beribadah atau berdoanya sendiri-sendiri. Jadi jangan dipaksa. Jangan harus sama ya. Itu tidak boleh. Jadi beribadahlah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke? Ini beberapa contoh ya. Kita menghargai teman yang berbeda. Kita harus bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah selesai sampai di sini materi dari Mr. Febri. Terima kasih banyak. Semoga semua materi ini berguna untuk kita semua. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, makan, dan jangan lupa kita harus selalu berdoa ya. Sampai di sini dulu materi dari Mr. Febri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.